Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadistia Putri Antonia dengan NIM 111221140. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi linear, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Hal tersebut menggambarkan bahwa harga barang dan permintaan yang diminta saling memiliki hubungan negatif. Itulah mengapa tidak heran jika fungsi permintaan bentuknya akan selalu negatif. Berikut ini adalah bentuk fungsi permintaan, yaitu P sama dengan A min BQ atau Q sama dengan A min BP. Berikut contoh soalnya. Bu Tuti penjual gula pasir pada saat harga 10.000 per kilogram, gula pasir yang diminta 100 kg. Ketika harga gula pasir naik menjadi 11.000 per kilogram, jumlah gula pasir yang diminta menjadi 80 kg. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana fungsi permintaannya? Mari kita simak video berikutnya. Nah, sekarang kita akan menghitung fungsi permintaannya. Tapi terlebih dahulu harus kita tentukan dulu yang mana P1, P2, Q1, dan Q2. Kita langsung saja tentukan P1-nya. Dari situ, pada saat Bu Tuti menjual dengan harga 10.000, berarti itu P1. Dan jumlah barangnya 100 kg, berarti itu Q1. Kemudian harga gula pasir naik menjadi 11.000, itu P2. Dan jumlah gula pasir yang diminta menurun menjadi 80 kg, itu Q2. Kita tentukan P1 sama dengan 10.000, P2 11.000, Q1 100, Q2 80. Sesuai hukum permintaan, pada saat harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Seperti Q1 dan Q2 ini 100.000 menjadi 80. Begitu juga sebaliknya. Oke, langsung kita jawab. Jadi P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 bagi Q2 min Q1. Langsung saja, P min P1 nya itu 10.000, jadi P min 10.000 dibagi P2 min P1 11.000 min 10.000 sama dengan Q min Q1 nya 100 bagi Q2 min Q1 80 min 100. Kita lanjut. P min 10.000 dibagi 11.000 min 10 dikurang 10.000 sama dengan 9.000 sama dengan Q min 100 dibagi 80 dikurang 100 min 20. Jadi P min 10.000 sama dengan, kita pindahkan ruas, kita silangkan ke kanan, jadi 1000 dibagi min 20
dikali Q min 100. Jadi P min 10.000 sama dengan 1000 dibagi min 20. Biar mudah kita coret uangnya 1, sama-sama dicoret 1. Jadi 100 dibagi min 2 sama dengan min 50 dikali Q kurang min 100. Jadi P min 10.000 sama dengan min 50 kali Q min 50 Q. Min 50 kali 100, min kali min sama dengan plus, jadi min 50 kali 100 5.000. Lanjut, P min 10.000 ini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, 5.000 jadi plus, plusnya jadi min, jadi 10.000 min 5.000 sama dengan min 50 Q. Langsung saja P min 50 min plus 10 tambah 50 15. Jadi P min 15.000 sama dengan min 50 Q. Q sama dengan P min 15.000 dibagi min 50. Lanjut, Q sama dengan P dibagi min 50 ditambah 15.000 dibagi min 50. Biar lebih mudah, nolnya coret 1, berarti 1500 dibagi 5, min ketemu min plus, jadi plus 300. Seperti ini saja sebenarnya sudah benar, tapi masih kita sederhanakan lagi menjadi Q sama dengan min 1 dibagi 50 P plus 300. Nah, ini dia fungsi permintaannya. Mudah bukan? Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Demikian juga sebaliknya bahwa jika harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Hal tersebut menunjukkan jika penawaran dan harga barang yang ditawarkan selalu memiliki hubungan positif. Itulah mengapa fungsi penawaran akan selalu positif. Berikut ini adalah bentuk fungsi penawaran, yaitu P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. Kita ke contoh soal. Ada tabel data penjualan garam dapur, harga 800, jumlah 100. Yang kedua, harga 1000, jumlahnya 120. Tentukan fungsi penawarannya. Mari kita simak video selanjutnya. Di sini ada tabel yaitu data penjualan garam dapur. Pada harga dilambangkan dengan P dan jumlah barang dilambangkan dengan Q. Pada saat harga pertama seharga 800 dan jumlah barang 100, kemudian pada saat harga 1000 jumlah barang 120. Dari data di atas kita tentukan fungsi penawarannya. Langsung saja kita jawab. P1 sama dengan 800, P2 sama dengan 1000, Q1 sama dengan 100, Q2 120. Karena penawaran itu
adalah saat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik berbanding lurus. Langsung saja kita masukkan P min P1 dibagi P2 P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Lanjut, P min P1 nya 800, jadi P min 800 dibagi P2 min P1 1000 min 800 sama dengan Q min Q1 nya 100, jadi 100 dibagi 120 min 100. Nah, lanjut, P min 800 dibagi 1000 dikurang 800, 200 sama dengan Q min 100 dibagi 120 dikurang 100, 20. Kita pindahkan ruas yang 200 ini, pindahkan ke kanan, kita kali silang. Jadi P min 800 sama dengan 200 bagi 20 dikali Q min 100. Kita lanjut, P min 800 sama dengan 200 dibagi 20, kita coret 1, jadi 20 bagi 2 sama dengan 10 kali Q min 100. Lanjut, P min 800 sama dengan 10 dikali Q menjadi 10 Q min 10 dikali 100 menjadi min 1000. Kita lanjut, P min 800, 1000 ini kita pindahkan ruas menjadi min dan min plus, jadi 800 plus 1000 sama dengan 10 Q. P plus min 800 plus 1000 sama dengan 200 sama dengan 10 Q. Oke, kita lanjut. Jadi Q sama dengan P plus 200 bagi 10 sama dengan P dibagi 10, 200 dibagi 10 coret menjadi plus 20. Jadi fungsi penawaran atau QS yaitu QS sama dengan P dibagi 10 plus 20 atau QS sama dengan 1/10 P plus 20. Ini adalah fungsi penawaran. Yang ketiga, keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan, equilibrium, apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS, yaitu perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar tercipta harga keseimbangan, equilibrium price, dan jumlah keseimbangan, equilibrium quantity. Nah, kita ke contoh soal lagi, yaitu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 12 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 6 plus 2P. Mari kita simak video selanjutnya. Oke, di sini ada contoh soal.
Tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar. Untuk fungsi permintaan QD sama dengan 12 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan min 6 plus 2P. Keseimbangan pasar terjadi apabila QS sama dengan QD, sehingga QD sama dengan QS, yaitu 12 min P sama dengan min 6 plus 2P. Jadi ini pindahkan ke bawah, jadinya min P. Yang ini kita pindahkan ruas, jadinya min P min 2P sama dengan min 6 min 12 sama dengan min 3P sama dengan min 18. P sama dengan min 18 dibagi min 3, P sama dengan 6. Kita cari QD-nya, yaitu 12 min P sama dengan 12, P-nya tadi 6, jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kita cari QS-nya, yaitu min 6 plus 2P. Min 6 plus 2 dikali 6 sama dengan min 6 tambah 2 kali 6, 12 sama dengan 6. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada QE sama dengan 6 dan PE sama dengan 6. Titik keseimbangan pasarnya QE, PE sama dengan 6,6. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.